Kamu pikir kamu tahu apa aja yang mengintaimu di kedalaman laut? Hampir 95% lautan kita belum dijelajahi, dan imajinasimu pasti menjadi liar saat memikirkannya. Tapi, berkat para penjelajah pemberani, kamera laut dalam, dan para arkeolog keren, kita bisa tahu tentang beberapa makhluk laut luar biasa yang hidup di perairan kita saat ini, serta jutaan tahun lalu. Dari kepiting laba-laba berukuran 3 meter sampai megalodon prasejarah sepanjang 18 meter. Para penghuni laut ini punya banyak ragam bentuk dan ukuran. Tapi mari kita fokus pada makhluk laut yang terkenal akan ukuran raksasanya. Kamu bisa tebak spesies paus apa yang paling besar? Bukan paus pembunuh pastinya, tapi tebakanmu bagus juga. Orca adalah paus bergigi yang bisa tumbuh dari 7 sampai 10 meter, sedikit lebih kecil dibanding bus sekolah. Kalau paus bertanduk gimana? Itu juga bukan yang paling besar. Unicorn laut ini biasa hidup di perairan Arktik dan cuma tumbuh dari 4 sampai 6 meter, dan itu sudah termasuk gadingnya yang panjangnya hampir 3 meter. Udah capek nebak? Oke, aku kasih tahu aja ya. Paus terbesar yang masih hidup sampai saat ini adalah paus biru dengan ukuran 25 sampai 32 meter. Paus biru bukan cuma paus terbesar yang diketahui manusia, tapi juga merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Keren ya? Hewan ini jauh lebih besar daripada T-Rex, dan bahkan megalodon prasejarah pun kalah. Kalau kamu sandingin paus biru di sebelah bus sekolah, kayaknya bus sekolah ini bisa ditelan dengan mudah. Kebayang nggak? Menurut National Geographic, lidah paus biru bisa seberat gajah, dan hatinya bisa seberat mobil. Kedengarannya mustahil ya? Nggak heran kalau paus raksasa ini perlu makan sampai 4 ton krill setiap harinya. Meski ukuran epik paus biru sulit disaingi hewan-hewan yang hidup saat ini, ada spesies yang jauh berbeda dan merupakan pesaing yang layak. Tapi kamu pasti bakal nggak ngira deh, karena hewan ini adalah ubur-ubur. Eits, bukan ubur-ubur kecil yang terdapat di pantai dan bikin kamu tersengat ya. Yang aku maksud adalah ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Invertebrata ini bisa tumbuh sepanjang 37 meter. Ubur-ubur ini juga punya beragam warna indah, kayak merah, ungu, atau bahkan bermacam rona jingga. Dan seolah panjangnya kurang mengesankan, ubur-ubur surai singa punya 8 set tentakel berjumlah 70 sampai 150. Artinya, makhluk ini bisa punya sampai 1.200 tentakel. Nah, ini adalah pari manta laut raksasa, jenis pari terbesar di dunia. Bentangan sayapnya bisa lebih panjang dari bus. Ikan ini bisa tumbuh sampai 9 meter. Ikan pari ini juga punya otak terbesar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya di antara semua ikan. Oh ya, beda kayak sepupu parinya yang lain. Ekor pari manta nggak berbisa. Dan sementara ubur-ubur surai singa dan paus biru tak terkalahkan dari segi makhluk laut terpanjang, ada loh satu makhluk laut yang bisa tumbuh lebih panjang lagi. Physalia physalis portugis, dari kepala sampai tentakelnya, panjangnya bisa sampai 50 meter menurut mentalfloss.com. Meski makhluk ini terlihat mirip sekali dengan ubur-ubur, sebenarnya nama aslinya adalah Siphonophora, dan ada ratusan bahkan ribuan diantaranya yang identik secara genetik. Tentakel panjangnya membantu organisme ini menangkap mangsa, dan sengatannya berakibat fatal bagi sebagian besar hewan, bahkan manusia dalam sejumlah kasus. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika salah satu tentakelnya terlepas karena alasan apapun. Tentakel itu bisa mengapung di air selama berhari-hari sebelum akhirnya membusuk. Meski terlepas, tentakel itu masih bisa menyengatmu, tapi jangan buru-buru keluar dari laut dulu deh. Kemungkinan kamu terluka akibat sengatan Physalia physalis portugis lumayan tipis. Tapi kalau kamu tersengat, dampaknya agak parah, yaitu muncul bekas luka, kram perut, detak jantung meningkat, serta sakit perut. Aku yakin kamu pasti nggak mau mendekati makhluk panjang ini, tapi bentuknya tetap indah dipandang. Lihat aja warnanya. Sastasaurus adalah reptil laut terbesar yang pernah ada. Predator ini hidup pada periode Trias akhir sekitar 210 juta tahun lalu. Panjang si raksasa yang menakjubkan ini bisa sampai 21 meter dan beratnya bisa lebih dari 75 ton. Berarti Sastasaurus sama beratnya kayak paus biru.
Dan kalau kamu ngediriin makhluk ini, tingginya setara gedung 7 lantai. Terlepas dari bentuknya, Sastasaurus sebenarnya cukup ramping untuk ukurannya. Tulang rusuknya cuma selebar 2 meter. Kamu pasti ngira makhluk besar ini suka memakan dinosaurus lain. Tapi enggak kok, reptil ini bisa hidup dari makanan yang terdiri dari ikan kecil dan cephalopoda, kayak gurita dan cumi-cumi. Albertonek adalah perwakilan cerdas dari keluarga Plesiosaurus. Artinya, reptil laut ini punya kepala kecil di leher yang sangat panjang dan kaki besar mirip sirip yang membantunya bergerak di air. Makhluk ini menjelajahi lautan di sekitar Amerika Utara 76 hingga 70 juta tahun lalu. Panjang monster laut ini bisa mencapai 11,5 meter dengan lehernya mencapai 7 meter. Lehernya adalah pemecah rekor sejati. Ada 76 tulang di dalamnya. Nggak ada hewan lain yang punya tulang leher sebanyak makhluk ini. Para ilmuwan belum yakin kenapa hewan ini butuh leher sepanjang itu. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengumpulkan kerang di dasar laut, atau mungkin membantu dalam menangkap mangsa utamanya, ikan dan cumi-cumi. Reptil air ini juga punya gastrolit di perutnya. Beberapa di antaranya berdiameter 14 cm. Tylosaurus berasal dari keluarga Mosasaurus. Makhluk ini mendominasi laut dangkal Amerika Utara sekitar 85 hingga 80 juta tahun lalu. Hewan ini adalah predator yang sangat besar. Yang terbesar bisa mencapai panjang 13 meter. Hewan ini punya tubuh hidrodinamik ramping dengan kepala tumpul kuat yang digunakan untuk menyeruduk dan melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya dilengkapi sirip lincah dan ekor panjang yang dilengkapi sirip yang bisa bermanuver. Tylosaurus adalah karnivora dan makanannya bukan cuma ikan, kura-kura, dan hiu kecil, tapi juga Mosasaurus lain, Plesiosaurus, dan burung yang nggak bisa terbang. Ini adalah Ophthalmosaurus. Reptil prasejarah ini berkembang pesat selama periode Jura akhir dan hidup di lautan seluruh dunia. Ophthalmosaurus punya berat sekitar 2.700 kg dan tumbuh sekitar 5 meter. Menurut newdinosaurs.com, panjangnya hampir sama dengan paus beluga yang ada saat ini. Sayangnya, hewan ini punah sebelum kita sempat melihatnya karena mata lebar kayak kartun dan fitur mirip lumba-lumbanya imut banget. Tentu saja, Ophthalmosaurus berevolusi dari waktu ke waktu menjadi ophthalmologis atau dokter mata yang kita kenal sekarang. Bercanda ya, buat hiburan aja. Hehe. Mosasaurus adalah predator raksasa yang mendominasi lautan di seluruh dunia sekitar 66 juta tahun lalu. Menurut bukti fosil, beberapa spesimennya bisa lebih dari 15 meter. Fakta ini menjadikan Mosasaurus karnivora laut terbesar pada masanya. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah kepalanya yang mirip buaya, berhiaskan ratusan gigi tajam silet yang tersusun rapi dalam 2 baris di kedua rahangnya. Masalahnya, Mosasaurus agak kesulitan menangkap mangsanya di dalam air. Jadi, dia butuh semua gigi ini, ditambah sebuah senjata istimewa, gigi pterygoid yang menempel pada tulang di langit-langit mulutnya. Fitur ini membuatnya lebih mudah dalam berburu dan menangkap mangsanya. Styxosaurus berasal dari keluarga Plesiosaurus dan hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 85 hingga 70 juta tahun lalu. Saat pertama kali melihat dinosaurus ini, kamu mungkin mengira hewan ini adalah ular laut, tapi kamu salah. Styxosaurus punya panjang sekitar 10 meter, tapi lebih dari 5 meternya terdiri dari leher panjangnya yang seperti ular. Dino ini punya tubuh yang relatif kecil dan beratnya sekitar 4 ton. Mulutnya dipenuhi gigi berbentuk kerucut tajam yang dipakai untuk menangkap ikan. Makhluk ini nggak perlu repot mengunyah mangsanya berkat 200 batu kecil yang disebut gastrolit di perutnya yang mungkin dipakai untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, beberapa ilmuwan meyakini Styxosaurus menggunakan bebatuan ini sebagai pemberat untuk masuk ke dasar laut guna mencari jenis ikan tertentu. Bentuknya mirip Nessie ya. Semakin dalam kamu menyelam, semakin seram juga penghuninya. Kamu akan menyelam ke kedalaman laut yang paling gelap dan membuktikan kebenarannya. Apakah makhluk yang hidup di laut dalam memang seseram perkiraan kita?
kamu masuk ke kedalaman 40 meter di bawah air. Coba amati dasar laut di bawah sepatu katakmu itu. Ya ampun, kok serem ya? Apaan tuh yang ngumpet dalam pasir itu? Nah, sebutannya ikan Northern Stargazer. Ikan ini bisa ditemukan di bagian timur Amerika Serikat. Kebiasaannya mengubur diri dalam pasir sampai mangsa yang lengah bergerak mendekat. Lalu, hewan mengerikan ini akan menyetrum hewan malang tersebut, lalu memangsanya. Kamu menyelam lebih dalam, hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Di situ, kamu melihat hewan besar warna-warni dan panjang maksimumnya 30 cm. Inilah ikan sarcastic fringhead. Ikan ini memang terlihat jinak. Tapi jangan coba-coba ganggu deh. Kalau sudah merasa terancam, hewan ini akan membuka mulut lebarnya untuk menghalau predator. Taktik pertahanan sangat menarik, mengejutkan, sekaligus menakutkan untuk disaksikan. Tapi ikan ini bukan ancaman bagi kita kok. Hewan laut berikutnya berhabitat di perairan dangkal, tapi kamu melihatnya di kedalaman 300 meter. Ya, wajar saja sih. Hewan ini disebut bintang ular Game of Thrones. Tidak seperti bintang laut yang merayap pelan-pelan di dasar laut. Bintang ular ini meliukkan lengan lenturnya yang panjang untuk berpindah tempat. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang kalsium karbonat. Bintang ular ini merupakan hewan kecil yang bisa masuk ke dalam ceruk, retakan, dan celah batu karang dengan sangat mudah. Jauh lebih dalam, tepatnya di kedalaman 600 meter, ada cumi-cumi raksasa. Sudah dari zaman dahulu, hewan ini cuma dianggap sebagai mitos dan tidak ada di dunia nyata. Cumi-cumi raksasa pertama kali tertangkap kamera pada tahun 2001 dan memang ukurannya sesuai dengan namanya. Bola matanya seukuran bola sepak dan bobotnya sendiri mencapai 270 kg. Hampir 900 meter di bawah permukaan laut, kamu takut dengan hewan seram lainnya. Tubuhnya agak kemerahan dan kecil, panjang maksimumnya 30 cm. Saat kamu mendekatinya, ia terlihat jinak atau mungkin malah cuek. Inilah cumi-cumi vampir. Tubuhnya terlihat seperti payung bertentakel. Ia bahkan tidak mengeluarkan tinta. Sudah, menjauh saja. Sesaat kemudian, di kedalaman 1000 meter, kamu melihat hiu pemotong. Hewan ini termasuk parasit. Ia menempelkan diri pada ikan-ikan besar, lumba-lumba, dan kadang juga manusia. Lalu, dengan gigi bergeriginya yang tersusun rapi itu, si hiu akan mencungkil daging mangsanya menjadi potongan sebesar cookies. Hewan ganas yang berpendar ini cuma bisa tumbuh sampai 51 cm dan habitatnya ada di zona senja lautan. Di kedalaman 1000 meter, cahaya menjadi semakin minim. Hewan-hewan hidup di kedalaman ini harus berevolusi agar bisa bertahan hidup. Salah satunya ikan barrel eye dengan kepala transparan dan dua mata super sensitif berbentuk gentong. Nah lihat, matanya mengarah ke atas sehingga bisa melihat calon mangsanya. Dan juga kamu, hampir 1200 meter di bawah permukaan laut, kamu melihat objek besar dan terkulai. Ikan bloobfish tidak punya rangka dan otot. Dagingnya yang seperti jelly membuatnya bisa bertahan hidup dalam tekanan air ekstrem. Meskipun tidak terlihat gesit, ikan bloobfish termasuk predator penyergap. Ikan ini biasanya berdiam di dasar laut sambil menunggu mangsanya yang lengah berenang mendekat. Saat menyelam lebih dalam, kamu melihat hewan gahar. Hiu goblin mendeteksi mangsa dengan moncongnya. Rahangnya menempel pada ligamen yang lentur. Saat ada hewan lain yang terlalu dekat, hiu ini menggerakkan mulutnya ke depan untuk menangkap si mangsa. Kalau mulutmu punya kemampuan ini, kamu akan bisa melibas makanan yang jaraknya 18 cm di depan mulutmu. Yuk, menyelam lebih dalam lagi. Di kedalaman 1500 meter, kamu melihat keluarga hiu lain. Hiu berjumbai, mirip dengan belut raksasa, tapi tepi insangnya dilapisi dengan jumbai merah. Dari sinilah namanya berasal. Mulutnya punya 25 baris gigi menghadap ke belakang dan setajam pisau cukur. Jumlah totalnya 300 buah.
Hiu ini lebih suka melayang-layang di air sambil menunggu mangsanya mendekat, misalnya ular. Tiba-tiba, kamu melihat objek yang berpendar terang seperti bohlam listrik, tapi setelah mendekatinya, kamu malah ketakutan. Hewan ini mirip belut modern dengan geligi besarnya. Dragonfish laut dalam bisa hidup di kedalaman 1.800 meter. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan pendar merah yang bikin bergidik. Fungsinya sebagai alat komunikasi dengan ikan lain. Pada kedalaman yang sama, kamu juga melihat penghuni laut dalam lainnya. Ciri tubuhnya yang paling menonjol adalah mulut yang lebar. Dengan mulutnya ini, belut pelikan bisa menelan mangsanya bulat-bulat. Perutnya bisa mengembang sampai pada ukuran maksimumnya kalau hewan ini menelan mangsa yang besar. Di kedalaman 2000 meter, ada hewan yang terlihat garang dengan antena di atas kepalanya. Inilah anglerfish laut dalam. Hewan ini punya tulang sirip punggung unik yang cuma dimiliki betinanya. Tulang ini menonjol di atas mulutnya dan ada penarik di ujungnya. Daging berpendar yang fungsinya seperti umpan bagi mangsanya. Mulut anglerfish sangat lebar dan tubuhnya juga lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang ukuran tubuhnya 2 kali besar. Sekarang kamu berada di kedalaman 2100 meter. Wah, ada ikan yang berpendar lagi. Dragonfish hitam termasuk hewan yang cerdik. Ia punya organ khusus yang bisa mengeluarkan cahaya di sepanjang perutnya. Hewan menyeramkan ini juga punya lampu senter berkilau di dekat matanya. Lampu itu membantunya menemukan mangsa serta memikat calon pasangannya. Di kedalaman yang sama, kamu juga melihat kutu kayu raksasa. Tidak seperti hewan yang biasa kamu lihat di kebunmu. Kutu yang satu ini setidaknya sepanjang 51 cm. Hewan ini termasuk isopoda raksasa dan memang berkerabat dengan kutu kayu, kepiting, dan udang. Meski terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya kok dan cuma memangsa hewan laut dalam lain yang sudah mati. Di kedalaman 4000 meter, kamu lihat dasar lautnya jadi agak berbulu. Penyebabnya, cacing zombie. Seringnya, hewan ini tumbuh hingga 5 cm, tapi bisa menguraikan hewan besar lain dengan cairan asam yang dihasilkan. Tubuhnya berbulu, sehingga terlihat mirip dengan tumbuhan. Tapi, sebenarnya, hewan ini memakan tulang sekeras batu pada hewan besar seperti paus. Tak lama kemudian, ikan great eye membuat jantungmu hampir copot. Hewan ini punya sepasang piringan oval besar berwarna kehijauan di atas kepalanya, tapi tidak punya mata. Para ahli meyakini, membran bertulang ini bisa mendeteksi cahaya yang berasal dari predator, yang memberinya sinyal untuk segera menyelamatkan diri. Saat berada di kedalaman 5 km, kamu melihat objek yang aneh di dasar laut. Wah, pasti ikan. Tapi kok berdiri tegak dengan 3 kakinya? Ikan tripod rupanya. Tidak menakutkan sih, tapi terlihat unik. Hewan itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang hampir gelap gulita dengan menghilangkan daya penglihatan. Ia harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk mendeteksi mangsa. Ikan ini juga memakai siripnya seperti tangan untuk memasukkan makanan ikan dalam mulut. Belum juga masuk ke lebih dalam, kamu sudah berpapasan dengan ikan tanpa wajah. Hewan yang beda dari biasanya ini tidak punya mata. Coba perhatikan mulutnya yang tersenyum seperti Mona Lisa itu. Letaknya ada di bawah tubuh. Ikan faceless curse. Ya, begitulah sebutannya. Pertama kali terlihat lebih dari seabad yang lalu. Kemudian, terlihat lagi pada tahun 2017. Saat mencapai kedalaman 10 km, kamu melihat teripang laut dalam. Hewan aneh ini jauh lebih besar dari kerabatnya yang tinggal di perairan dangkal. Teripang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar laut, tapi saat harus meloloskan diri dari predator, ia bisa berenang menjauh. Teripang laut dalam berwarna ungu cerah dan berkaki kecil. Tentakelnya terletak di sekitar mulut. Imut. Lalu pertanyaannya, kenapa sih penghuni laut dalam terlihat sangat mengerikan? Kehidupan di dasar laut sana jauh berbeda. Tekanan airnya sangat kuat, persediaan makanan mini, belum lagi selalu gelap. Hewan-hewan ini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrem kalau mau tetap hidup. Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat.
Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras. Wow, pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu. Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai, dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya? Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja. Tapi, semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam, kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar. Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang.
Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit, hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi. Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan. Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik. Langit memanas, lautan dunia berbusa, petir dan guntur mengguncang udara. Dua monster paling mengerikan dan kuat bertemu dalam sebuah duel. Inilah pertanda akhir dunia. Semua orang pasti histeris hanya dengan melihat kedua monster ini. Sang raksasa mengerikan, Cthulhu, dan cumi-cumi terbesar di dunia maju untuk menghadapinya. Monster yang tak kenal rasa takut karena dialah sumber ketakutan itu sendiri. Dalang dibalik tenggelamnya ribuan kapal, sang Kraken yang perkasa dan mengerikan. Pertarungan paling epik dalam sejarah alam semesta dimulai. Kamu tengah berlayar naik perahu nelayan di lautan yang tenang. Airnya jernih dan tak ada angin bertiup. Laut pun menyatu dengan cakrawala. Sejauh mata memandang, tak ada daratan yang terlihat. Dan kamu merasa bebas. Kamu melihat ke sisi perahu dan melihat bayangan aneh di dalam air. Kamu mengambang di tengah titik hitam besar dengan area hijau luas di sekitarnya. Apa ini? Minyak tumpah yang menodai kebiruan air laut? Tapi kenapa bentuknya bulat sempurna? Tiba-tiba, kamu menyadari apa yang ada di bawahmu dan aliran darahmu seketika membeku. Lingkaran hitam ini adalah pupil di tengah mata hijau besar. Makhluk yang menatapmu dari dalam air ini sangatlah besar, sehingga kapalmu tampak seperti bercak kecil di atasnya. Ini adalah sang Kraken. Tapi jangan khawatir, monster ini tidak tertarik pada mangsa kecil sepertimu. Kraken sudah menenggelamkan kapal selama berabad-abad tanpa pernah menghadapi perlawanan berarti. Ada ribuan bangkai perahu tergeletak di dasar laut. Tapi apa artinya? Kraken merindukan tantangan besar, tapi tak kunjung menemukannya. Mamalia terbesar di bumi adalah paus biru, yang bagi Kraken hanya setara ikan mas peliharaan. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah dikalahkan sang monster bertentakel dalam pertempuran. Bagaimana dengan monster tangguh di dasar Palung Mariana? Sayangnya, tekanan di sana terlalu tinggi dan cuma sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi kini, Kraken dapat ide.
Dia pergi ke tempat paling terpencil di bumi, tempat yang jarang dikunjungi dan kurang terjamah. Tempat ini bernama Point Nemo. Di sini, jauh di bawah permukaan laut, terdapat kota kuno, Relaya, yang dibangun jauh sebelum kemunculan manusia. Dan di tengah reruntuhan kota mati ini, Cthulhu, raksasa nan kuat, sedang terlelap. Makhluk kuno setengah dewa ini beristirahat di sana selama ratusan ribu tahun. Selama ini, Cthulhu menantikan gilirannya menghadirkan malapetaka ke muka bumi. Dia tengah tertidur, tapi meski terlelap, Cthulhu masih berkomunikasi dengan para pemujanya yang setia. Dia menggunakan telepati untuk masuk ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal mengerikan. Namun, tiba-tiba, tidur Cthulhu terganggu. Siapa yang berani membangunkannya dengan kasar seperti ini? Cthulhu membuka mata merahnya yang ditumbuhi rumput laut dan melihat cumi-cumi besar di depannya. Sang kraken akhirnya menemukan lawan yang setara. Dia segera menerkam Cthulhu dan melingkari tentakelnya di sekitar kepala monster itu. Pertarungan pun dimulai. Cthulhu dengan keras mendorong dari dasar laut dan bergegas ke permukaan, menyeret kraken bersamanya. Dua monster raksasa yang lebih besar dari gedung pencakar langit tertinggi muncul dari air. Laut mengamuk dan awan berkumpul di atas medan perang. Diselimuti amarah, Cthulhu menyerang sang kraken. Tapi sepertinya kraken sama sekali tidak terluka. Kilat menyambar di tengah awan hitam yang bergolak. Cthulhu mencoba mengoyak kraken menjadi dua, tapi tentakel sang cumi-cumi dengan kuat melilit sang monster hijau. Sementara itu, kamu sedang dalam perjalanan ke Point Nemo untuk menyaksikan pertarungan ini. Kamu perlu berlayar dari pantai Chili, dan saat ini, gerak-gerik aneh juga terjadi di sana. Naik ke atas puluhan kapal. Ada kapal penangkap ikan biasa, serta kapal angkatan laut bersenjata berat lengkap. Dan saat kamu bertanya kemana mereka hendak pergi, semua orang hanya memberimu tatapan gelap dan menjawab, memasuki keabadian. Kraken menguasai pertarungan, dan Cthulhu memanggil para pemujanya untuk membantu. Dia memanggil semua kapal tadi untuk mengalahkan sang musuh, tapi butuh 2 hari sebelum bala bantuan pertama tiba ke medan perang. Cthulhu akhirnya mengoyak sang kraken dan melemparnya ke air. Cumi-cumi itu menyerang lagi, tapi Cthulhu menggenggam tentakelnya dan mengangkatnya sampai ke atas kepala. Petir menyambar sang kraken, tapi itu tidak lebih dari percikan kecil bagi sang monster raksasa. Di saat yang sama, para pelaut yang terpana berdiri di geladak sambil melihat ke arah medan perang. Malam harinya, mereka tertidur dan melihat mimpi yang sama tentang kota kuno Relaya. Di tengahnya, ada kapel yang janggal, dan di dalamnya, sang Cthulhu duduk di singgasananya, memanggil semua pemujanya. Siang berganti malam, hingga siang selanjutnya, kedua monster masih bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya, titik-titik kecil berkumpul di sekitar mereka. Kapal bala bantuan telah tiba. Mereka siap menyerang sang kraken, dan Cthulhu memberi mereka perintah telepati. Tapi sang kraken masih punya satu kartu as. Selama ini, dia menenggelamkan kapal bukan sekedar untuk mengisi waktu. Dia kerap menyelamatkan ribuan makhluk laut yang terperangkap jaring ikan. Dan sekarang, mereka dan keturunan mereka dari seluruh lautan datang untuk membantu sang kraken. Gurita besar, paus biru, hiu putih besar, belut listrik, semuanya menyerang kapal-kapal musuh. Paus menyundul kapal selam, dan belut mematikan mesin kendaraan dengan aliran listrik mereka. Tiba-tiba sang kraken menyelam ke bawah air. Apakah dia menyerang atau ketakutan? Tentu tidak. Cthulhu menatap ke laut dan menunggu serangan sang cumi-cumi. Kraken berenang di bawah manusia dan makhluk laut yang bertarung. Dia mulai memutar tentakelnya, menciptakan pusaran air raksasa. Kapal-kapal itu kini kandas dan Cthulhu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kraken adalah makhluk yang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia cuma sekedar hewan. Sementara Cthulhu super cerdas, namun keji. Dia tahu kraken adalah monster laut dan bisa kalah dengan mudah di daratan. Raungan Cthulhu mengunjang langit, petir menghantam lautan, airnya mendidih. Kota kuno Relaya pun terangkat dari dasar laut. Kraken tidak bisa melarikan diri di sini. Dia butuh air. Sang cumi-cumi berjuang melawan sang Cthulhu dengan kekuatan terakhirnya. Tapi tanpa air, ajalnya sudah di depan mata. Sang Cthulhu menang. Kini, setelah dibangunkan, dia akan menghancurkan seluruh dunia seperti ramalan tentangnya.
Tapi pertarungan itu tak mungkin luput dari perhatian dunia. Berkat data satelit, dunia sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan sebuah rencana telah dibuat untuk menaklukkan sang monster kuno andaikan dia menang. Jet tempur memasuki medan pertarungan dan menyerang Cthulhu. Monster itu mengangkat tangannya ke langit. Awan berkumpul di sekitarnya. Kilat berkilau di awan, menghilangkan listrik dalam radius ratusan kilometer, termasuk perangkat elektronik di dalam pesawat Jet. Mereka jatuh ke air. Tidak ada cara untuk mengalahkan sang monster legendaris. Tapi apa itu? Ratusan satelit tiba-tiba berjatuhan dari langit. Cthulhu tidak tahu bahwa Poenimo adalah tempat pembuangan sampah antariksa. Karena ini adalah titik terjauh dari bumi. Menjatuhkan satelit mati ke sini aman bagi umat manusia. Saat ini, ratusan satelit jatuh menghantam kota kuno dan membombardir sang monster. Goyah akibat serangan mendadak ini, Cthulhu mundur ke bawah air bersama kotanya. Saat itu, dia memutuskan untuk kembali tidur ribuan tahun lagi dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Cthulhu membuat semua saksi pertempuran melupakan apa yang mereka lihat. Umat manusia sekali lagi melupakan bahaya yang tertidur di dalam kedalaman laut. Cthulhu tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya. Jika kamu memasukkan koordinat daerah ini ke GPS, kamu bisa melihat di mana Poenimo berada. Pada tahun 1997, para ahli ilmu kelautan merekam suara misterius dari kedalaman laut. Suara ini dinamai bloop dan dapat dengan mudah ditemukan di internet. Peristiwa ini membuat banyak orang meyakini akan keberadaan Cthulhu. Tapi kepanikan yang terjadi tidak berlangsung lama. Ternyata, bloop hanyalah suara gletser yang terbelah, atau mungkin sang Cthulhu yang membuat orang-orang berpikir demikian. Siapa yang tahu? Tiba-tiba tubuhmu terasa berat, seakan-akan kamu sedang tidur di bawah selimut tebal yang super empuk. Kamu mau berlama-lama di atas kasur tanpa harus ngelakuin apapun. Tapi untungnya, kamu masih punya kekuatan untuk mengangkat selimut. Saat kamu membuka mata, semuanya terasa aneh. Di sekitarmu ada banyak cahaya biru. Matamu tiba-tiba terasa gatal dan ternyata kamu punya tentakel. Loh, tanganmu kemana? Oke lah, mending kita lewatin aja bagian pas kamu masih kebingungan ngeliat tubuhmu jadi kraken. Setelah hari-harimu dipenuhi dengan kengerian, kepanikan, dan kehebohan, akhirnya kamu bisa tenang. Nah, kira-kira gimana ya rasanya jadi monster laut yang paling nyeremin kayak gini? Selimut tebal tadi sebetulnya adalah tekanan air, dan tekanan air di kedalaman laut sangatlah kuat. Cuma ada sedikit makhluk laut yang bisa bertahan hidup di kedalaman ini. Kalau kamu nyeburin mobil penumpang, mobil itu akan remuk oleh berat air. Tapi ceritanya, kamu lagi jadi kraken, dan kamu lebih kuat dari segala jenis mobil. Tubuhmu gak akan remuk dalam kondisi kayak gini, kulit elastismu yang tebal bisa menahan semua tekanan, dan otot kuatmu bisa membantumu bergerak bebas. Nah, penjelasan soal cahaya biru tadi, di kedalaman laut, sinar mataharinya sangat minim. Posisi atas dan bawah juga sulit dibedain karena pengaruh tekanan air. Tapi untungnya, kamu punya mata besar seperti lensa teleskop yang mampu menangkap cahaya dari permukaan laut. Manusia biasa cuma akan ngelihat kegelapan di kedalaman ini, tapi matamu dilengkapi dengan fitur mirip alat penglihatan malam. Jadi kamu bisa ngelihat cahaya biru. Di kedalaman ini hampir nggak ada apa-apa, yang ada hanyalah kehampaan tak berujung. Kamu bisa ngelihat sejumlah ikan dan beberapa bangkai kapal. Makhluk laut yang ada di sini sangat unik, ada ikan angler dan beragam cumi-cumi transparan. Kalau dipikir-pikir, temanmu di sini hanyalah cumi-cumi raksasa dan kamu jadi ketua gengnya. Jadi kehidupan di bawah sini lumayan monoton. Kalau kamu mau berenang ke atas, pasti bakal lebih seru karena di situ ada banyak makanan. Setelah berenang naik, kamu ngelihat air di sekitarmu jadi lebih bening. Di kedalaman ini, cahaya mataharinya lebih banyak dan akhirnya kamu bisa ketemu sama penghuni laut lain. Penyu, hiu, ubur-ubur, gurita, dan ikan pari langsung kabur saat mereka melihatmu. Tapi ubur-ubur tetap diem tuh. Mereka cuek dengan kedatanganmu. Lalu kamu nyari tempat makan dan ngeliat sekawanan ikan. Mantap, ada makan siang tuh. Nyam, 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 nyam. Setelah makan, kamu tetap di situ sambil nakut-nakutin ikan dan lumba-lumba. Niatnya sih, kamu cuma mau ngisengin mereka. Kamu juga punya cara mantul untuk mengontrol ke-10 tentakelmu.
Semua yang kamu rasain saat ini sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi gimana jadinya ya kalau tanganmu terus membesar? Pasti bakal keren banget. Kamu bisa manjangin tentakelmu sampai seukuran pesawat Boeing. Kamu juga punya pengisap untuk mencengkram apapun sampai mangsamu nggak bisa lolos. Berkat tentakel ini, kamu bisa berenang cepat. Caranya dengan menggerakkan tentakel ke berbagai arah, lalu merapatkannya agar tubuhmu bisa maju. Arus air kuat yang terbentuk akan menghalau ikan ke arah samping. Dari kejauhan kamu ngelihat paus biru, ini adalah mamalia terbesar di dunia. Tapi di hadapanmu, ukurannya cuma sebesar anak anjing. Aktivitasmu cuma berenang, makan, nakut-nakutin hewan laut lain, gitu aja terus. Hidupmu mulai ngebosenin, mau sampai kapan kamu begini terus? 100 tahun atau 1000 tahun? Karena pengen seru-seruan, kamu berenang ke atas lagi dan matamu langsung silau oleh cahaya matahari terik. Artinya kamu perlu terbiasa dulu dengan kondisi ini. Air laut terasa tenang dan tak berangin, tiba-tiba di depanmu terlihat titik kecil. Wah, itu kapal nelayan besar dengan layarnya. Akhirnya kamu kedatangan tamu nih. Kamu pengen cepet-cepet ngelihat manusia dan nyeritain kisahmu. Jadi kamu langsung antusias berenang ke arahnya. Tapi bagi manusia, kamu kelihatannya remin. Kamu terjebak di jaring ikan. Untungnya kamu masih bisa merobeknya dan segera naik ke permukaan air. Kru kapal langsung ketakutan saat melihat kamu. Mereka berusaha kabur sambil berteriak, "Teman-teman, kalian mau kemana? Aku cuma pengen main bareng." Mereka kelihatan sangat kecil dan nelayan itu mulai ngelemparin tombak dan kapak ke arahmu, tapi kamu nggak ngerasa sakit. Kamu nempelin salah satu tentakelmu di atas dek kapal dan tiba-tiba kayunya hancur lebur. Seluruh bagian kapal itu rapuh banget, mirip kayak cangkang telur. Mending jangan disentuh deh. Saat kamu bermanuver, kapal tadi ikut oleng. Akibatnya, seluruh awak di atas kapal ikut tercebur ke dalam air. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa memakai tentakelmu untuk nyelamatin mereka. Kamu berhasil mengangkat semua nelayan, tapi mereka malah ketakutan. Bahkan ada juga yang langsung pingsan. Kemudian kamu ngebalikin kapal itu ke posisi semula dan naikin para awak ke atas dek. Kamu mendorong kapal itu dan berenang ke daratan. Tapi kali ini, kamu nggak mau nunjukin dirimu ke banyak orang yang ada di pantai. Para pelaut yang tadi kamu selamatin pasti bakal bilang mereka udah lolos dari monster raksasa. Banyak orang akan ngomongin sosokmu yang bikin ngeri, tapi nggak ada yang percaya kalau kamu juga nyelamatin mereka. Ngenes banget kan? Kamu balik lagi ke dalam laut untuk beristirahat, tapi suara aneh mengusik tidurmu. Kedengarannya mirip banget kayak suara tetesan air pada keran. Saat ngebuka mata, kamu ngelihat kilatan cahaya samar. Apaan nih? Kamu berenang naik dan segera tahu kalau itu suara badai. Pasti terjangan badai itu lumayan parah. Langit terlihat gelap dan deburan ombak sangat tinggi. Ada kapal besar yang ikut terombang-ambing di tengah ombak. Bentuknya kelihatan asing dan terbuat dari besi. Di atasnya nggak ada layar karena ini adalah jenis kapal kargo modern. Sepertinya kamu udah tertidur selama ratusan tahun. Para awak kapal melihatmu dan mereka segera nyalain suar sinyal. Matamu silau oleh cahaya merah terang dan kamu manjangin tentakelmu, nggak sengaja ngedorong kapal itu sampai terbalik. Ternyata teknologi manusia sudah berkembang pesat saat kamu masih tidur. Terjangan badai semakin kuat, kapal itu mulai oleng ke sisi kiri dan kanan. Kamu memeganginya dengan tentakel, tapi para awak kapal lagi-lagi malah ketakutan. Mereka berteriak-teriak dan kamu langsung paham, monster purba telah keluar dari kedalaman laut dan menyerang kapal mereka. Ngelihat mereka ketakutan, kamu semakin gak nyaman, jadi kamu mulai berenang menjauh untuk ngumpet di dekat dasar laut. Menjadi kraken ternyata gak ada seru-serunya. Kamu cuma bisa ketemu ikan, tapi mereka gak bisa ngomong. Manusia takut sama kamu, dan kamu gak mau mengusik mereka. Hidupmu sangat kesepian, dan akhirnya kamu menyantap makan siangmu dan kembali tidur. Tapi tiba-tiba ada suara begini nih. Hei Kraken, apa kamu bisa dengar suaraku? Kamu langsung bangun dalam kondisi ketakutan. Itu suara siapa? Jangan-jangan legenda Flying Dutchman beneran ada. Masa hantu bisa ngomong sih?
Kraken, kamu pasti bingung kan? Coba deh berenang ke permukaan air, nanti juga kamu bakal tahu. Beberapa menit kemudian, kamu keluar. Keadaan gelap dan kamu nggak bisa melihat apapun. Ada lendir di mana-mana. Lantai lembek dan bergerak. Kamu coba mencari jalan dengan meraba dinding yang bergerak di sekelilingmu. Setelah beberapa saat, kamu dengar teriakan kesakitan di kejauhan. Kamu berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang menjawab. Kamu kapten sebuah kapal dan baru saja ditelan kraken raksasa. Kamu terus terhuyung-huyung, nggak tahu apa melangkah ke arah yang benar. Jeritan itu makin keras, cuma masalah waktu sebelum kamu bertemu seseorang. Saat melangkah lagi, sepotong kayu lebar mendesing melewati kamu, nyaris merobohkanmu. Potongan kayu itu berasal dari kapal yang ditelan kraken. Makhluk itu juga telah menelan seluruh kru hidup-hidup. Jadi, mereka pasti ada di dalam suatu tempat di dalam perut monster itu. Kamu terus mengikuti teriakan itu. Suara itu membawamu menuruni jalan lain yang mirip kerongkongan. Kamu raih sepotong kayu dan meluncur menuruni jeruan berlendir. Keadaan gelap, jadi kamu robek sedikit kain dari kaosmu, kamu balutkan di papan besar dan menyalakannya. Obor darurat itu memungkinkanmu melihat banyak pembuluh darah yang memompa di dalam. Tiap pembuluh darah bisa dimasuki lebih dari 3 orang. Tak berapa lama, kamu mulai melihat lebih banyak puing-puing kapalmu, termasuk harta karun yang telah kamu temukan dan simpan di dasar kapal. Tapi, sekarang tumpukan emas itu nggak ada gunanya, karena kamu lagi mencari teman-teman krumu di dalam ruang bau dan gelap ini. Kamu sampai ke titik yang tampaknya memiliki banyak terowongan, masing-masing mengarah ke titik yang berbeda. Kamu tahu, memanjat keluar lagi lewat mulut kraken itu mustahil. Jadi, solusinya cuma masuk lebih dalam. Kamu putuskan mengikuti instingmu dan meluncur menuruni terowongan terkecil yang tertutup lendir dan cairan lain. Kamu matikan dan selipkan obor untuk dipakai lagi nanti. Kamu menyusup dan terjepit sebentar. Kraken masih berenang dan kayaknya lagi berhenti untuk istirahat. Pembuluh vena dan pembuluh darah raksasanya melambat dan terowongan daging tempat kamu merayap itu jadi melebar. Sebelum nyadar, kamu terlanjur jatuh ke sebuah lubang besar sampai tiba di kolam cairan. Begitu tercebur ke dalamnya, kamu mulai merasa asam membakar pakaianmu. Kamu ada di lambung kraken. Kamu lepas kemejamu dan mendayung di atas papan kayu, menyeberangi danau asam itu. Bisa kamu lihat lebih banyak pecahan kapalmu berserakan di sekitar. Tiba-tiba, kraken mulai beraksi dan berenang dengan cepat. Kamu gak punya pilihan, kecuali bertahan di atas papan dan terus mengapung. Kamu pejamkan mata agar asam gak masuk matamu. Sekarang, kamu terlempar makin dalam di lambung kraken, tempat terjadinya pencernaan. Di sana, asamnya lebih keras dan melumat semua yang ada di dalamnya. Baunya mengerikan dan kamu nggak bisa mencari jalan keluar. Tapi di kejauhan, kamu lihat beberapa anggota krumu terdampar di tengah pulau kecil di lambung itu. Kamu lihat beberapa hiu masih berenang di sekitar benda yang belum dicerna. Nggak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, kecuali menyeberang dan mendekati anggota krumu. Kamu naik potongan kayu lain dan mendayung ke arah mereka. Kali ini, asam lambung melumat kayu itu. Untunglah, seorang kru melempar papan lain. Jadi kamu lompat ke atasnya dan mendayung ke arah mereka. Kamu memanjat ke tepian. Semua orang senang melihatmu. Kamu coba mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup asam. Air mengalir masuk bersama banyak hewan laut. Kadar keasaman meningkat dan semua orang berhimpit-himpitan. Tak lama kemudian, kraken menelan paus bungkuk yang meronta-ronta di air asam. Ini bikin kraken kesal, jadi ia mulai bergerak, bikin semua orang terlempar. Kamu bersama banyak orang lain mendarat di atas paus itu dan berpegangan erat padanya. Kayaknya, entah kenapa, kraken ingin menyingkirkan paus itu. Dinding dalam lambung berkontraksi hingga menyusut sampai cukup kecil untuk mengeluarkan paus itu. Kamu dan anggota kru masih berpegangan pada paus itu, tapi itu nggak mudah. Akhirnya, kraken meludahkan paus dan ia berenang menjauh ke dasar laut. Tantangan barunya adalah berenang ke permukaan untuk bernapas. Paus mendorongmu dan yang lainnya ke atas. Tanpa itu, tak seorang pun akan berhasil sampai di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kamu nggak tahu kamu di mana. Beberapa rekan kru meraih kepingan kapal agar terapung. Kamu berenang ke sebuah kepingan dan memanjat naik. Matahari mulai terbenam. Nggak ada apapun yang tampak. Para kru kedinginan dan merasa lapar. Parahnya, ini waktu makan bagi hiu. Semua orang memanjat ke atas papan masing-masing menjauhi air. Sebelum nyadar, sirip-sirip hiu sudah bermunculan dari segala penjuru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bertahan selama semalam. Hari esok tiba.
tak seorang pun yang bisa tidur. Semua orang memutuskan untuk menyatukan semua papan dan mendayung ke arah matahari. Meskipun ada yang berdebat untuk pergi ke arah lain, seluruh kru mendengar keputusan akhirmu. Matahari bersinar terik dan energi semua orang terkuras. Tak ada air tawar yang bisa diminum. Tak seorang pun bisa menangkap ikan untuk dimakan. Bahaya dari hiu dan kraken masih mengancam. Salah satu anggota kru melihat sesuatu di kejauhan yang ternyata sebuah pulau. Semua orang bergembira dan saling berpelukan lalu mendayung ke sana. Setelah beberapa jam, kamu sampai di pulau itu dan memasukkan tanganmu ke dalam pasir. Ada yang berlari-larian, sedang yang lain memeluk pasir dan pohon kelapa. Tapi entah kenapa, kayaknya ada yang aneh. Beberapa burung berterbangan di sekitar. Unggas itu nggak takut sama kamu. Semua orang bergerak ke tengah pulau dan mencari tahu apa sebelumnya ada orang yang pernah ke sini. Sebuah api unggun ada di tengah pulau, tapi nggak ada tanda-tanda manusia di sana. Pulau itu terlalu kecil untuk berpenghuni. Kayaknya nggak seorang pun pernah mengunjungi tempat ini kecuali api unggun itu. Tak lama, pulau itu bergerak. Semua orang memanjat pohon dan air menggenangi pulau. Di kejauhan, kamu lihat sosok besar muncul dari dalam air dan bergerak ke arahmu. Itu penyu laut raksasa. Selama ini, kamu ada di punggung penyu laut raksasa. Ia bergerak dengan anggun menyeberangi air dan berhenti setelah beberapa jam. Para anggota kru membangun gubuk dan menyalakan api untuk memasak, lalu tidur dengan nyaman. Kamu lihat di kejauhan langit malam dengan bintang-bintang di ufuk. Kamu panjat pohon tertinggi untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Di kejauhan, kamu lihat kraken berenang makin mendekati kura-kura. Tapi dibanding penyu, kraken ukurannya cuma kayak sepatu kalau dibandingin sama manusia. Esok harinya, kamu jalan-jalan dan menemukan bagian punggung penyu yang lain. Beberapa hewan unik yang belum pernah kamu lihat hidup di sini. Sebagian burung paling eksotik berterbangan di sekitar. Hewan-hewan itu sepertinya nggak menganggapmu sebagai ancaman. Kamu sampai di puncak gunung yang tertutup pepohonan dan sulur-suluran untuk melihat pulau itu dengan lebih jelas. Kamu lihat pemandangan indah dan menemukan lubang besar di tanah tepat di bawahmu. Dan kamu lihat ada alat-alat penggalian yang ditinggalkan penjelajah lain. Kamu kumpulkan semua kru dan bergegas ke lubang itu. Kamu harus menembus sulur-suluran dan memanjat medan menantang untuk sampai ke sana. Pertanyaan utamanya adalah, kemana arah lubang ini? Kalau dasar pulau ini adalah tempurung penyu raksasa? Kamu melangkah di lokasi itu dan melihat banyaknya peralatan serta rencana yang terbengkalai. Kamu pungut sebuah peta dan melihat tanda silang yang menandai harta karun yang di luar khayalan manusia. Kamu kumpulkan kru, semua orang mengambil peralatan. Pertanyaan menakutkan lain adalah, kenapa mereka meninggalkan peralatan ini? Kamu pelajari rencana mereka. Mereka menguraikan semua langkah kecuali langkah terakhir yang sepertinya belum diketahui seorang pun. Setelah beberapa saat, kamu turuni lubang itu dan menuju ke dasarnya. Tapi yang kamu temukan di sana lebih mengejutkan dari yang kamu duga. Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tapi nggak cuma itu aja. Megalodon juga menjadi salah satu ikan dan predator terbesar sepanjang sejarah dunia. Ukurannya 3 kali lebih panjang dari hiu putih terbesar. Bahkan yang betina masih 2 kali lebih besar dari yang jantan. Megalodon bisa melahap mobil kecil tanpa menggunakan gigi. Tapi kayaknya saat itu belum ada mobil sih. Meg punya tubuh besar dan super kuat sehingga nggak punya predator alami. Hewan ini dijuluki sebagai raja lautan yang mampu berenang bebas. Habitatnya ada di seluruh dunia meliputi wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika, Eropa, Australia, hingga Jepang. Fosil Meg ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Kayaknya nggak ada Meg yang mau mampir ke sana ya. Menurut sains, Megalodon sudah punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka masih hidup di laut dalam? Nama Megalodon punya 2 akar kata mega dan odon yang berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan odon berarti gigi. Jadi kalau digabung artinya menjadi gigi besar. Namanya udah pas banget sih. Salah satu gigi Megalodon bisa seukuran kepala manusia. Totalnya ada 276 gigi raksasa dalam 5 baris. Sepanjang sejarah cuma T-Rex dan kucing bergigi pedang yang giginya lebih besar. Pasti nyeremin banget tuh kalau mereka saling duel. Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Mereka cuma ninggalin gigi besar yang akhirnya ditemukan oleh arkeolog modern. Baru sebagian dari lautan kita yang berhasil dijelajahi.
Jadi kita nggak tahu pasti makhluk apa aja yang mengintai di bawah sana. Meskipun sudah menyelam di dasar laut, kemungkinan besar kita nggak akan ketemu Meg. Hiu lebih menyukai perairan hangat sama seperti kita. Laut dalam terlalu dingin untuk hewan buas ini dan di sana jarang ada makanan. Seluruh badan Meg juga harus berevolusi biar nggak hancur oleh tekanan ekstrim. Kemungkinan besar mereka sudah punah, tapi bisa jadi mereka masih hidup. Selanjutnya kita bahas soal rupa megalodon ya. Para saintis memperkirakan rupa megalodon gak mirip hiu putih. Hewan ini termasuk famili ikan lain dan kemungkinan besar mirip hiu harimau pasir dengan moncong pipih dan mata kecil. Sirip punggungnya mengarah ke belakang. Hiu pasir punya 2 sirip punggung yang ukurannya hampir sama. Warnanya coklat cerah dan perutnya putih. Megalodon mungkin punya bintik coklat merah di sekujur tubuhnya mirip hiu pasir. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, megalodon dianggap sebagai hewan yang nyeremin. Bahkan di era Renaissance, beberapa giginya ditemukan di bebatuan. Gigi ini awalnya dikira lidah naga atau ular. Beginilah kira-kira gambar pertama pemilik gigi ini. Sang monster digambarkan memiliki moncong besar, hidung nyeremin, dan deretan gigi setajam silet. Tubuh megalodon biasanya dianggap sama kayak hiu putih raksasa, tapi itu cuma mitos. Leluhur hiu putih memang hidup di era yang sama kayak Meg, tapi mereka saling bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan badannya yang lebih kecil, dan mereka lebih gesit untuk merebut mangsa megalodon. Mereka juga suka memangsa anak Meg, yang ukurannya masih setengah dari Meg dewasa. Ini semakin memperkuat anggapan kalau Meg telah punah. Kita juga punya bukti kalau megalodon adalah pemburu sadis dan menempati puncak rantai makanan. Mereka mengandalkan taktik menyeruduk saat bertarung. Megalodon biasanya bikin mangsanya kaget karena mereka cuma punya satu kesempatan untuk menyeruduk. Kalau sampai serangannya meleset, mereka perlu nunggu lama untuk mendapat kesempatan lagi. Kemampuan manuver megalodon kurang lebih mirip dengan truk besar. Meski nggak termasuk dalam jajaran lawan Meg yang sebanding, hiu putih tetap berani nyuri makanan Meg. Makanya Meg cuma bisa makan ikan besar dan paus, tapi cadangan makanannya mulai menipis karena paus berkeliaran di perairan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi dengan suhu dingin dan mulai menjauh dari Meg. Megalodon akhirnya punah di zaman es karena kelaparan atau mungkin karena kedinginan. Sebetulnya Meg nggak mirip hiu putih, tapi lebih mirip kayak hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya pipih, dan sirip dadanya besar untuk menopang berat dan tubuh bongsornya. Meski bentuknya nyeremin, hiu ini sebetulnya protektif dengan keluarganya. Kita bisa melihat area perkembangbiakan megalodon di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan anak di perairan dangkal, terbukti dengan adanya banyak gigi megalodon kecil di area tersebut. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Kenapa ada banyak gigi megalodon yang bisa dianalisis? Ini disebabkan oleh kebiasaan makan mereka yang berantakan dan agresif, jadi giginya sering tanggal. Mereka kehilangan 1 set gigi tiap 1-2 minggu sekali. Berarti seumur hidup mereka menanggalkan 40.000 gigi. Pasti si Meg bakal dapat banyak uang tuh dari peri gigi. Makanya gigi mereka berceceran di dasar laut. Untungnya gigi merupakan bagian terkeras pada rangka hiu, sehingga bisa tahan lama dan menjadi fosil. Penemuan awal gigi Meg telah membingungkan banyak orang. Mereka mengiranya sebagai lidah ular purba yang nyeremin. Dulu mereka menyebut fosil ini dengan nama batu lidah. Kalau ada yang bilang megalodon hidup di zaman dinosaurus, kamu jangan langsung percaya ya. Itu cuma mitos. Tapi seru juga sih kalau kita berandai-andai. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan megalodon baru hidup bertahun-tahun setelahnya. Fosil Meg yang paling tua baru berumur sekitar 23 juta tahun. Tapi itu cuma perkiraan. Mau gimana lagi kan? Saat itu belum ada kalender. Mereka telah punah jauh sebelum manusia ada. Homo sapiens pertama aja baru muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kira-kira gimana jadinya ya kalau hiu megalodon masih hidup? Populasi paus bakal turun drastis karena mereka adalah santapan Meg. Jadi, jumlah paus yang bisa dimangsa Meg akan menipis. Mereka juga semakin pintar dan bisa mempertahankan diri sehingga makin sulit dikalahkan. Padahal megalodon harus menyantap sekitar 12 ton makanan setiap hari. Kraken adalah monster laut legendaris berbentuk cumi-cumi raksasa.
Inilah potongan kalamari terbesar yang pernah kita lihat. Kalau monster ini memang pernah ada, kondisi dunia ini pasti akan jauh berbeda. Kraken memiliki tentakel kuat, di ujungnya terdapat otot padat dan penghisap yang nggak bisa lepas. Kraken juga bisa merusak kapal dan membuatnya karam ke dasar laut. Tapi yang paling serem justru ukurannya. Menurut cerita para nelayan di zaman dulu, ukuran Kraken hampir 10 kali lapangan sepak bola. Jangan-jangan mereka juga bisa main bola lagi. Bahkan menurut legenda, ukuran Kraken bisa gede banget dan para nelayan mengiranya sebagai pulau kecil. Makhluk ini sulit ditaklukkan di zaman dulu. Kalau Kraken beneran ada, hewan ini juga mungkin menghasilkan keturunan. Di seluruh penjuru lautan bakal ada monster raksasa yang bisa menenggelamkan kapal. Selain itu, Kraken gak akan punya saingan di habitatnya. Jadi, populasinya akan tumbuh pesat. Karena badannya gede banget, Kraken perlu banyak makan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Keberadaan paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa lain akan terancam. Kraken tergolong dalam genus Cephalopoda, satu famili dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan-hewan ini termasuk makhluk hidup paling pintar di dunia. Kraken adalah pemburu handal dan enggak akan pernah bertarung secara terang-terangan. Cumi-cumi raksasa ini hidup di perairan dalam dan mata mereka termasuk yang paling besar di kalangan hewan. Mata cumi-cumi ini seukuran piring, makanya mereka bisa melihat mangsa dari kejauhan. Kraken juga bisa lebih cepat melihat kapal dibandingkan sonar mendeteksi Kraken. Mereka akan selalu lebih jago. Nyeremin banget kan? Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi ditemukan di pesisir Denmark. Fosil cumi-cumi besar lainnya juga ditemukan di Bahama. Lalu para saintis mulai meyakini keberadaan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa ini secara resmi ditemukan lebih dari 100 tahun, tapi ukuran maksimalnya belum diketahui. Rupanya, cumi-cumi raksasa adalah salah satu hewan yang paling sulit dilacak di seluruh dunia. Mereka hidup di kedalaman laut sehingga sulit terdeteksi. Kalau mau menyelam lebih dalam lagi, para saintis harus memakai perlengkapan besar dan tahan banting. Batiskap dan kamera punya suara bising dan cahaya terang yang bisa terdeteksi oleh cumi-cumi dari kejauhan. Mereka akan langsung kabur sebelum terlihat oleh para saintis. Kita nggak tahu pasti seberapa besar ukuran cumi-cumi raksasa ini, karena kita baru mengeksplor 5% lautan. Mungkin di kedalaman laut sana, monster yang lebih nyeremin dari Kraken masih berkeliaran. Mau tos sama hewan laut? Oke, ulurin aja siripmu. Maksudku tanganmu ke ikan tangan merah Tasmania ini. Ikan ini nggak berenang kayak ikan, dia berjalan. Dia menggunakan tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Berjalan dasar laut ini sering diganggu perenang dan perahu. Beberapa orang bahkan ingin membawa mereka pulang untuk dijadikan peliharaan. Menurutku, sebaiknya kita jangan ganggu mereka dan lanjut berenang. Cumi-cumi vampir. Nama spesiesnya adalah Vampiriotheotis invernalis, yang artinya cumi-cumi vampir dari neraka. Widih, cumi-cumi vampir ini pasti bikin banyak orang takut karena namanya. Warna merah gelapnya, duri-durinya di bagian bawah badan, dan fakta mengerikan bahwa mereka bisa memutar dirinya dari luar ke dalam. Cumi-cumi vampir suka memamerkan kemampuannya, tapi tidak lebih berbahaya dibanding anak kucing bagi manusia. Bisa dibilang mirip Dracula yang penampilannya nyermin, tapi nggak punya taring penghisap darah. Cumi-cumi vampir memakan partikel makanan dari tumbuhan dan hewan yang mengambang di dekat permukaan laut. Karena bukan predator, mereka butuh strategi pertahanan, dan penampilan mirip vampir mereka dirancang untuk mengusir makhluk besar yang ingin memakannya. Membalik diri dari dalam keluar merupakan mekanisme pertahanan karena area runcing di kulit bagian dalamnya lebih mengintimidasi. Mereka juga menyemburkan zat tidak berwarna, tapi penuh partikel bercahaya untuk mengalihkan perhatian predator. Vaquita, naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti kebayang serunya, mataharinya, air birunya, dan makhluk laut yang paling terancam punahnya. Bentar, Vaquita nggak berbahaya, tapi jangan mendekat untuk menyapa atau minta tanda tangan. Hewan ini sangat pemalu.
sapi kecil ini, itulah arti nama bahasa Spanyolnya, adalah mamalia laut kecil dengan tanda hitam di sekitar matanya. Menurutku, vaquita lebih mirip panda laut. Kamu beruntung banget kalau bisa melihat vaquita. Mereka sedang diambang kepunahan, sebagian besar karena tidak sengaja tertangkap di jaring ikan. Diperkirakan cuma ada 10 yang tersisa di alam liar. Naga biru, makhluk kecil ini mirip makhluk dari film fantasi anak-anak, namanya Glaucus biru. Biasa disebut sebagai naga biru atau malaikat biru. Mereka bisa ditemukan di banyak tempat, Samudra Atlantik, Pasifik, maupun Hindia. Mereka adalah sejenis moluska dan panjangnya cuma sekitar 3 cm. Yang kamu kira bagian punggungnya adalah perut cerahnya. Mereka sering mengapung dengan posisi terbalik agar warna birunya membantu berkamuflase dengan ombak. Naga biru bukan cuma cantik, tapi juga pintar. Makhluk ini memakan Portuguese Man o' War alias Physalia physalis. Naga biru menyimpan sel penyengat mangsa mereka untuk berjaga-jaga, mencuri mekanisme pertahanan mereka. Saat naga biru terancam, dia melepaskan sel penyengat yang disimpannya, mengarah ke musuh untuk menyengat mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada Portuguese Man o' War. Karena bisa menyimpan banyak sel penyengat, mereka bisa menjadi ancaman bagi manusia. Jadi, kalau kamu menemukan mereka, jangan diambil ya, cukup pandangi dari kejauhan saja. Ikan barrel eye. Kalau kamu ingin punya penglihatan sinar X Superman, menatap ikan barrel eye bisa membuatmu merasa punya kekuatan itu tanpa menyadarinya. Barrel eye punya kepala transparan, jadi kamu bisa melihat bagaimana mata dan otak mereka di dalam. Makhluk luar biasa ini hidup di laut dalam, yaitu bagian terendah lautan, tempat makhluk aneh berkeliaran dalam suhu hampir nol dan kegelapan konstan. Mereka terpapar tekanan air yang hampir 1000 kali lipatnya air permukaan. Kalau membayangkan laut dalam tidak membuatmu merinding, nanti aku akan memberitahu penghuni laut dalam lainnya. Ikan barrel eye ditemukan di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ikan ini punya kepala transparan? Dan ini wajar, karena spesies ini ditemukan tahun 1939. Diyakini, mata ikan ini terpaku untuk melihat lurus ke depan dan tidak bisa bergerak. Jadi, mereka diduga punya penglihatan terowongan. Ilmuwan Bruce Robinson dan Kim Reisenbeckler dari Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay baru-baru ini menemukan bahwa ikan tersebut bisa menggerakkan mata secara vertikal untuk melihat melalui bagian atas kepalanya yang tembus pandang, sehingga bisa tahu apakah ada pemangsa atau mangsa di dekatnya. Kepala transparannya juga memungkinkan cahaya masuk lebih banyak sehingga mereka bisa mendeteksi mangsa lebih baik. Ikan barrel eye memakan ubur-ubur dan spesies ikan kecil. Kalau kamu menyelam ke laut pada malam hari, kamu mungkin beruntung dan melihat bagaimana corallimorph bola jingga mekar dalam gelap. Tapi kamu harus cepat karena begitu kamu menyalakan senter untuk melihatnya lebih baik, makhluk ini akan menarik dirinya ke dalam lagi. Megalodon, hiu paus bukanlah hiu terbesar yang dikenal manusia. Jika seluruh spesies hiu adalah sebuah kerajaan, Megalodon prasejarah akan menjadi penguasa lautnya. Megalodon menjelajahi lautan sejak lama. Sekitar 15,9 sampai 2,6 juta tahun lalu, antara era Miosen awal dan Pliosen akhir. Meski sudah lama punah, orang-orang masih penasaran mempelajari tentang hewan laut raksasa ini. Megalodon bisa mencapai panjang 14 hingga 18 meter dengan rahang yang lebarnya lebih dari 1,8 meter. Sebuah fosil gigi Megalodon pernah diukur sebanyak 18 cm. Aku lega, Megalodon udah lama punah, tapi masih ada beberapa petualang di luar sana yang berharap bisa bertemu monster ini suatu hari nanti. Gurita Dumbo, makhluk imut atau menyeramkan ini bergantung caramu memandangnya. Punya nama resmi Grimpotetis. Biasanya dia lebih sering disebut Gurita Dumbo dari nama karakter Disney. Meski Dumbo, si gajah, bukan si gurita, diledek karena telinga besarnya, gurita imut kemungkinan nggak bakal diejek sama tetangga airnya. Mereka adalah gurita yang hidup di laut dalam, dan kita tahu betapa seramnya tempat itu. Tingginya cuma sekitar 20 cm dan menghabiskan hari mereka dengan mengambang di dasar laut untuk makan siput, cacing, dan makanan lain yang mereka temukan di sana atau dekat ventilasi laut. Spesies Gurita Dumbo ada sekitar 17 dan semuanya punya tinggi, warna, dan bagian tubuh berbeda.
Kalau menurutmu hewan-hewan aneh tadi masih kurang, kamu pasti senang mengetahui bahwa laut dalam hampir tidak pernah dijelajahi manusia. Jadi jangan lengah, ada lebih banyak hewan menarik yang bisa ditemukan di laut dalam kelak. Malaikat laut. Selain namanya, bentuk makhluk laut ini juga lucu. Tapi makanan mereka bukan sinar matahari ataupun permen loli. Makanan favorit mereka adalah kupu-kupu laut dengan cara memasang perangkap lendir dan menunggu untuk menyergap. Udang anemon jongkok. Udang ini kecil, panjangnya cuma 1,3 cm. Dia juga dikenal sebagai udang penari karena tingkahnya yang unik. Saat gelisah, dia mengangkat bokongnya sampai atas kepala dan sedikit menari. Para penyelam juga bilang mereka suka melompat ke tangan manusia untuk membersihkannya. Kepiting kelapa. Dia mungkin terlihat sangat menyeramkan, terutama saat matahari terbenam. Kepiting kelapa dewasa punya panjang sekitar 90 cm. Makanan favorit mereka adalah kelapa, tapi juga bisa memburu kadal dan bahkan burung besar. Belut snipe yang ramping. Belut snipe yang ramping adalah makhluk ramping dan panjang yang masih menjadi misteri bagi para ilmuwan kelautan. Panjangnya 122 cm dan punya sekitar 750 tulang di tulang punggungnya. Jauh lebih banyak dibanding hewan lain di dunia. Pena laut. Panjang pena laut sekitar 2,2 meter dan punya banyak jenis, tapi kebanyakan diantaranya terlihat seperti pena atau pena bulu. Persamaannya bahkan lebih mencolok saat kamu tahu hewan ini punya tabung berisi air yang menambatkannya ke dasar laut. Cacing pipih karpet Persia. Makhluk ini memang mirip karpet, meski sangat kecil jika dibandingkan. Panjangnya cuma 10 cm, mampu menjadi jantan dan betina. Mereka tidak saling kawin dengan cacing pipih lainnya, melainkan melawan mereka untuk memperebutkan hak melahirkan keturunan. Siput laut lidah flamingo. Turis menyukai siput yang luar biasa ini karena warnanya yang indah. Mereka mengira ini cangkang, padahal warna cangkangnya kusam dan tersembunyi di bawah jaringan lunak warna-warni. Mereka memakan bagian karang yang lunak dan beracun, lalu menyimpan racunnya untuk melindungi diri. Bentuknya menyerupai makhluk prasejarah yang berasal dari zaman dinosaurus. Binatang menakutkan ini disebut hiu raksasa. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 12 meter. Dalam 160 tahun terakhir, dilaporkan hanya ada 3 hewan ini. Penampakan terakhir terjadi pada tahun 2015. Dan sebelum itu, sekitar 80 tahun yang lalu, hiu ini terkadang naik ke permukaan untuk menyaring hewan kecil seperti udang dan krustasea kecil lainnya saat ingin menyantap hidangan laut yang enak dan lezat. Tapi kalau hanya ada sedikit makanan di permukaan, hiu ini menyelam hingga ke kedalaman hampir 1000 meter dan tinggal di sana selama berbulan-bulan. Para peneliti berhasil mengetahui hal ini berkat teks satelit yang ditempelkan ke hewan tersebut. Sekarang, hiu raksasa suka menghabiskan waktunya di perairan yang beriklim sedang, tapi hiu ini dapat bermigrasi jarak jauh. Hiu jenis ini hidup di seluruh dunia, tapi di daerah tropis atau subtropis yang hangat. Hiu ini tidak akan mendekati permukaan karena hiu raksasa bukan penggemar suhu panas. Ubur-ubur surai singa tidak begitu langka, tapi makhluk ini sangat menarik perhatian karena ukurannya yang besar. Ubur-ubur ini merupakan spesies terbesar di antara spesies ubur-ubur lainnya dan merupakan hewan terpanjang. Total panjangnya bisa mencapai 36 meter, sekitar 7 meter lebih panjang dari paus biru terpanjang yang diketahui oleh para ilmuwan. Ubur-ubur ini memiliki sekitar 70-150 tentakel, dan semuanya mengandung sejumlah besar neurotoksin yang bisa sangat membahayakanmu kalau kamu bersentuhan dengan hewan tersebut. Namun biasanya orang tidak akan bertemu dengan ubur-ubur jenis ini karena jarang hidup di dekat pantai dan lebih memilih laut terbuka. Biasanya kamu bisa menemukan ubur-ubur surai singa pada kedalaman maksimal 20 meter dari permukaan laut, tempatnya berburu ikan kecil, zooplankton, dan beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur ini menggunakan tentakelnya untuk menangkap makanan utamanya. Hey, mau pakai kentang goreng? Giant Phantom Jelly keluar dari kegelapan dan kedalaman zona tengah malam laut. Ukuran loncengnya yang berbentuk seperti topi matahari ini mencapai lebih dari 1 meter. Lonceng ini punya 4 lengan mulut seperti pita yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Makhluk yang cukup langka ini memakai lengan mulutnya untuk menangkap hewan malang yang berenang di sekitarnya dan tidak mengetahui apa yang mendekatinya. Giant Phantom Jelly mendorong dirinya di dalam air dengan denyutan periodik yang berasal dari kepala oranyenya. Kepala ubur-ubur ini bersinar samar-samar dan misterius di kedalaman gelap gulita.
Makhluk ini hidup di seluruh lautan di dunia, kecuali Arktik. Mungkin karena area itu terlalu dingin. Karena bentuknya yang aneh, orang sering menyebut oarfish sebagai ikan naga atau naga laut. Panjangnya sekitar 8 meter yang menjadikannya ikan bertulang terpanjang yang kita ketahui, dan hidup di kedalaman 1000 meter. Oarfish menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian dalam dan gelap laut terbuka di daerah tropis dan subtropis. Makhluk ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan, kecuali kalau kamu mengundangnya. Tubuh makhluk ini berbentuk pita dan berwarna perak mengkilap dengan sirip punggung panjang berwarna merah serta sirip panggul berbentuk seperti dayung berwarna merah. Tubuhnya tidak memiliki sisik dan sangat tipis. Ikan ini dapat tumbuh sampai sekitar 9 meter dan beratnya 300 kg. Oarfish memiliki mata yang sangat besar yang membantunya melihat lebih baik di lingkungannya yang gelap dan menakutkan. Hiu berjumbai tak diragukan lagi, merupakan salah satu hewan laut yang bentuknya paling ajaib di luar sana. Jika kamu melihatnya di suatu tempat, mungkin kamu akan berpikir kamu sedang kembali ke zaman dinosaurus. Benar, hiu berjumbai adalah makhluk prasejarah karena asal-muasalnya sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Fosil hidup ini bisa tumbuh sepanjang 2 meter. Nama hiu ini diambil dari bentuk insangnya yang berjumbai. Meskipun nama hiu berjumbai tersemat hiu di dalam namanya, cara berenang hiu ini mirip dengan belut, seperti gerakan ular yang khas. Bentuk mulutnya menakutkan, mirip dengan mulut hiu putih besar. Hewan ini punya 300 gigi berbentuk trisula berjajar dalam 25 baris. Berani lihat dari dekat? Para peneliti menemukan makhluk ini pada abad ke-19, tapi orang jarang melihatnya. Dan tidak heran, karena hiu ini biasanya hidup di kedalaman antara 120 hingga 1280 meter. Hiu berjumbai seringkali memakan cumi-cumi dengan menelannya utuh-utuh. Rahangnya yang panjang memungkinkan hiu berjumbai untuk membuka mulutnya ekstra lebar dan menelan hewan sepanjang setengah dari seluruh tubuhnya. Hiu goblin sangat langka. Para peneliti hanya melihat kurang dari 50 ekor hiu ini selama lebih dari 120 tahun. Tapi mungkin itu yang terbaik karena kita sedang membahas hewan yang cukup menakutkan dengan moncong kecil dan gigi yang tajam. Makhluk ini juga mampu menjulurkan seluruh rahangnya keluar saat ingin menangkap sesuatu. Kayaknya pernah dengar. Saat berenang di kedalaman laut yang gelap, hiu goblin melihat cumi-cumi kecil yang tampak cukup lezat. Hewan berbahaya itu perlahan-lahan mendekati cumi-cumi. Ketika menyadari kehadiran si predator, makhluk malang itu mencoba melesat pergi. Tapi semua sudah terlambat. Si goblin telah menjulurkan rahangnya sepanjang 7 cm keluar dari mulutnya. Rahang ini terhubung dengan lipatan kulit yang dapat dibentangkannya. Hal ini sangat membantu karena hiu goblin adalah hewan yang lamban, sehingga cukup sulit baginya untuk mengejar makanannya. Setelah selesai makan, hiu goblin memundurkan kembali rahangnya ke dalam mulutnya dan berenang menjauh seolah-olah tidak terjadi apapun. Hiu goblin sebagian besar hidup di dasar laut, seperti banyak spesies hiu lainnya. Hiu jenis ini pun lebih suka berenang sendirian. Selanjutnya adalah makhluk berwarna perak dengan kulit yang sangat kasar. Namanya ikan matahari, dengan panjang total hampir 3,3 meter. Nama lainnya adalah ikan mola-mola. Ikan matahari merupakan ikan yang terberat dari semua jenis ikan bertulang di luar sana. Orang terkadang menyebutnya kepala berenang karena bentuknya yang aneh. Makhluk ini memiliki bentuk yang aneh karena dilahirkan dengan sirip belakang yang tidak pernah benar-benar tumbuh. Siripnya terlipat ke dalam dirinya sendiri setelah hewan ini dewasa dan membentuk semacam kemudi berbentuk bulat. Ikan mola-mola sedikit roboh. Makhluk ini bergerak dengan bantuan sirip besarnya yang memungkinkan ikan ini berenang dengan bagian samping tubuhnya di atas. Penghuni laut ini adalah makhluk soliter. Makanannya kebanyakan adalah zooplankton dan ubur-ubur. Buah begong berbintik adalah salah satu hiu paling langka di dunia. Tubuhnya bisa tumbuh lebih dari 3 meter. Hiu ini mungkin tidak terlihat sama menakutkannya seperti beberapa kerabat hiunya, tapi cukup lihai dalam menangkap hewan yang tidak curiga dan dengan santai berenang melewatinya, sebagian besar pada malam hari. Hewan ini memiliki spirakel. Itulah sebabnya hiu ini dapat bernapas sambil tetap diam di dasar laut. Hiu ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidak bergerak. Itulah sebabnya kamu hampir tidak bisa menyadarinya. Tubuhnya yang rata dan sirip panggul dan dada yang besar menyatu dengan lanskap bawah laut. Itu sebabnya makhluk ini begitu pandai bersembunyi. Kemampuan ini membantu ketika hiu ini juga ingin melindungi dirinya sendiri. Buah begong berarti hiu karpet. Mereka biasanya tinggal di dekat dengan dasar laut di terumbu karang, di dasar yang berpasir, dan di bawah dermaga. Orang-orang bahkan melihat hiu ini di laut yang tidak cukup dalam untuk menutupi tubuhnya yang rata.
Blobfish tidak punya gigi dan tulang, sehingga hewan ini tidak dapat secara aktif berburu. Berhubung tidak punya banyak massa otot, ikan ini hampir tidak bisa bergerak. Mirip teman sekamarku dulu. Blobfish mendapatkan energinya dari hewan yang dimangsanya dari dasar laut. Hewan ini juga tahu cara menghemat energinya. Itulah yang biasanya terjadi dengan makhluk laut dalam. Tidak memiliki makanan sebanyak hewan yang berenang lebih dekat ke permukaan. Sebaliknya, mereka memiliki mekanisme tubuh khusus yang memungkinkan mereka untuk menghemat energi saat tidak tersedia banyak makanan. Tekanan pada kedalaman tempat blobfish tinggal adalah 120 kali lebih tinggi dari tekanan di permukaan. Itu sebabnya makhluk aneh itu terlihat seperti tumpukan jeli yang aneh hanya ketika dibawa ke permukaan. Tekanan di sini tidak cukup kuat untuk menjaga tubuhnya tetap menyatu. Berpisah itu memang berat, guys. White Margin Stargazer dapat bersaing dengan blobfish untuk mendapatkan gelar hewan paling jelek di laut. Bukan begitu? Ikan ini memiliki mata di bagian atas kepalanya, bersama dengan mulut menghadap ke atas yang digunakan makhluk ini untuk bersembunyi di pasir. Disitulah ikan ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan matanya saja yang menonjol dari pasir. Si ikan bersantai seperti ini sampai beberapa hewan kecil melintas di depannya. Makhluk ini dapat menyergap targetnya dengan sangat cepat, benar-benar dalam milidetik. Gerakannya ini menciptakan hisapan di dalam air yang menarik kepiting, ikan, atau hewan kecil malang lainnya. Taktik lain melibatkan racun. Ikan ini memiliki duri berbisa di tulang belikatnya yang membantu dalam menangkap hewan lain dan mempertahankan diri dari musuh. Meski tidak berhubungan dengan belut listrik, White Margin Stargazer bisa menghasilkan setruman listrik sebesar 50 volt. Selamat datang di pertarungan paling seru abad ini. Peserta pertama masuk ring, Megalodon. Hiu ini hidup 23 sampai 3 juta tahun lalu. Sekarang, hewan ini memegang gelar pemburu terbaik sepanjang masa. Petarung kedua sudah masuk ring. Dia adalah Dunkleosteus. Hewan ini hidup sekitar 350 sampai 380 juta tahun lalu dan merupakan ikan terbesar pada masanya. Makhluk ini berenang ke seluruh dunia dan menyebar teror dengan kepala berpelindung dan rahang besarnya. Megalodon dijuluki salah satu pemburu terbaik. Ilmuwan udah tahu taktik berburu hiu purba itu. Mereka udah mempelajari kalau makhluk ini bisa nemu titik lemah lawan. Mereka memukul organ vital dan dengan cepat melumpuhkan lawan. Kadang hiu purba ini juga menyerang sirip makhluk laut besar biar nggak bisa gerak. Lawan yang lebih besar jadi nggak bisa melawan dan melindungi diri. Meg juga menggunakan taktik menyeruduk. Hiu besar itu menabrakkan diri ke paus dan bikin paus nggak bisa kabur. Bisa dibilang, kecerdasan dan strategi adalah kemampuan paling penting bagi Megalodon. Kala itu, Meg adalah hiu terbesar di dunia. Tapi di laut, ada banyak makhluk yang jauh lebih besar dari itu. Misalnya, paus. Dan Meg nggak selalu punya nyali buat menyerang paus. Sementara itu, Dunkleosteus mengandalkan rahangnya yang kuat. Biasanya, ikan ini berenang ke arah hewan lebih kecil. Lalu, dalam sekejap, dia membuka mulutnya yang besar. Mangsanya akan tertarik ke dalam mulutnya bersama air. Dah Charlie, waktu makhluk ini dewasa, bentuk rahangnya berubah. Pas barusan lahir, ikan ini cuma bisa makan ikan lunak yang besar. Tapi saat dewasa, ikan ini punya kemampuan menggigit mangsa yang lebih keras. Nantinya, Dunkleosteus mulai mengunyah makhluk laut bercangkang keras atau hewan laut apapun yang ada pada saat itu. Kamu dengar suara gongnya nggak? Berarti waktunya kedua monster laut ini berhadapan. Mereka berhadapan di perairan laut yang luas. Megalodon yang pertama ngelihat lawannya. Hiu itu pengen menyeruduk pelindung Dunkleosteus yang kuat. Jadi dia mulai mempercepat gerakannya. Tapi Dun menghindari tabrakan. Waktu Meg berbalik, Dunkleosteus dapat kesempatan menyerang ekor hiu itu. Nggak lama kemudian, rahang kuatnya menggigit sirip hiu itu. Ow! Tapi lempengan bertulang ikan ini terlalu pendek buat bisa menggigit kulit tebal Meg. Megalodon mulai berputar dan menggoyangkan ekornya yang kuat biar terlepas dari Dunkleosteus. Aksinya mirip rodeo. Dun terkena tamparan kuat dan terhuyung-huyung. Megalodon manfaatin kesempatan itu buat berputar. Beberapa detik kemudian, hiu besar itu membuka rahangnya dan mengakhiri pertarungan dengan satu gigitan. Ow! Jadi hari ini, Megalodon sekali lagi membuktikan bahwa dia pantas mendapat gelar pemburu terbaik di dunia laut. Hiu purba itu terus mencari lawan yang lebih kuat. Jangan kemana-mana.
Penonton, selamat datang di pertarungan abad ini. Di sudut kiri, ada dinosaurus paling terkenal sepanjang masa, Tyrannosaurus Rex. Kita sebut dia T-Rihana. Dia hidup sekitar 70 juta tahun lalu dan menjadi penguasa wilayah Amerika Utara. Di sudut kanan, ada makhluk laut mengerikan, Megalodon. Kita sebut dia Megan. Spesies ini punah sekitar 3 juta tahun lalu, tapi legendanya masih hidup sampai sekarang. Megalodon merupakan hiu terbesar yang pernah ada dan menjadi predator super pada masanya. Meskipun T-Rex bukan yang terbesar, T-Rihana tetap jadi salah satu hewan paling berbahaya. Tapi sekarang kita lihat ukuran lawannya. Ukuran Megalodon masih jadi kontroversi. Faktanya, hiu purba ini cuma meninggalkan fosil gigi dan tulang belakangnya. Jadi, ilmuwan nggak bisa memastikan ukuran asli hiu ini. Tapi dilihat sekilas aja, udah ketahuan kok kalau Megalodon lebih besar daripada T-Rex. Jadi, kalau dilihat dari ukuran, T-Rex nggak akan punya kesempatan. Hiu raksasa itu menang dalam hal ini. Kalau kelincahannya gimana? T-Rihana kayaknya besar dan ceroboh, tapi T-Rex punya keseimbangan bagus berkat ekor besarnya. Mereka bisa berbelok dan berganti arah dengan cepat. Lihat aja kakinya, berotot banget kan? Megalodon emang predator terbaik di dunia air, bukan cuma karena ukuran dan beratnya, tapi juga karena kecerdasannya. Ilmuwan pernah nemu jejak gigi Megalodon di fosil paus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Megan menyerang titik terlemah mangsanya dan tahu letak organ vital lawan. Fosil korban Megalodon lainnya mengalami banyak patah tulang. Berarti dia nggak malu menggunakan berat badannya sebagai alat penyerang. Alat penyerang seberat 50 ton bisa dengan mudah merobohkan dinding beton. Jadi, hiu ini punya dua teknik utama, menyeruduk dan menggigit. Tapi senjata T-Rex jauh lebih banyak. Seperti Megalodon, T-Rex punya gigitan terkuat di antara spesiesnya. Mereka juga menggunakan serudukan. Meskipun bobotnya nggak seberat Meg, T-Rihana bisa jauh lebih cepat dan tabrakannya jauh lebih kuat daripada hiu. Mereka bahkan bisa nyerang dengan ekornya. Dan kakinya juga punya kekuatan besar dan bisa mencengkeram mangsanya. Senjata T-Rex jelas jauh lebih beragam. Jadi, dinosaurus menang dalam hal ini. Kebanggaan penonton, T-Rex jelas dinosaurus paling terkenal. Dino ini pernah muncul di film, serial TV, kartun, video game, mimpi buruku, bahkan di perangko dan meme. Di Museum Sejarah Nasional Amerika, kerangka T-Rex jadi yang paling dikenali di dunia. Tapi ada banyak mitos tentang T-Rex. Misalnya, T-Rex cuma bisa ngelihat benda bergerak. Di salah satu film terkenal, karakter utamanya bisa kabur dari T-Rex karena diam di tempat. Gini-gini. Pertama, dinosaurus bisa mencium bau mereka, mengendus. Kedua, T-Rex juga punya penglihatan bagus, 13 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia. Sementara itu, Megalodon punya reputasi kejam. Adegan Megalodon menghancurkan perahu nelayan masih jadi adegan favorit dan mengerikan buat penonton di seluruh dunia. Tapi karena fosilnya cuma sedikit, kita nggak tahu wujud asli Megalodon. Jadi, Instagram T-Rex pasti bakal lebih populer. T-Rex menang dalam hal ini. Gongnya berbunyi, artinya waktunya tanding. Kedua predator itu bertemu di pesisir Amerika Utara. Megalodon lebih banyak hidup di perairan dalam, tapi kadang mereka berburu di dekat pantai. T-Rex juga ada di area ini, dan sekarang kedua predator itu berhadapan. Di perairan dangkal, Megalodon jadi lebih lambat dan T-Rex gampang menghindari gigitannya. Tapi dia juga kesulitan menyerang Megalodon karena ukuran tubuhnya nggak memungkinkan dia buat menyelam. T-Rex mutusin mundur ke perairan lebih dangkal. Megan, sang Megalodon, menyelam. Dia mencoba menggigit dinosaurus itu dan menyeruduk dengan bobot 50 tonnya. T-Rex hilang keseimbangan dan jatuh. Nggak ada yang bisa nolongin dia. Jadi, Megalodon membuktikan sekali lagi bahwa dia predator terbaik dan bisa dengan mudah mengalahkan dinosaurus paling terkenal di dunia.